Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Gimana kabarnya saudara? Apakah saudara sudah pernah mengalami berdoa, bergumul karena saudara tahu saudara menghadapi sesuatu yang berat sekali? Ya, pada waktu Tuhan Yesus setelah dia makan perjamuan malam itu bersama murid-muridnya, dikatakan lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasanya, ya sudah biasa dia berdoa di tempat itu. Ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Lalu dia sampai di situ, dia suruh murid-muridnya berdoa, dia sendiri juga berdoa. Saudara, ini doanya dalam pergumulan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Saudara-saudara, inilah doa penyerahan. Bukan kehendakku. Memang saya inginnya begini. Saya inginnya itu terjadinya seperti ini. Ini keinginan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia manusia sesungguhnya. Dia mengalami semua itu dan dia ingin terjadi, kalau boleh cawan ini berlalu. Cawan itu cawan penderitaan. Kalau boleh ini berlalu. Tetapi ya sekali lagi ya, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, ini pergumulannya berat ya. Dikatakan bahwa pada waktu dia berdoa itu, dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Seperti titik darah, saudara. Itulah pergumulan yang, ya ini kan pergumulan antara hidup dan mati. Bukan sekedar mati biasa saja, tetapi dia akan mengalami penderitaan. Ya, gimana? Kalau orang biasa, ya yang sudah bisa menderita, yang itu tidak apa-apa. Ini kan seorang anak Allah, kedudukan yang tertinggi di seluruh alam semesta ini, tetapi dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan mengalami penderitaan yang padahal kalau dia mau mengatakan sesuatu, panggil malaikat dan melepaskan semua ini, dia langsung saja naik ke surga. Bisa. Sangat bisa. Tetapi karena misinya, ya, ini Paskah ini bukan main-main untuk kita hadapi seperti sekarang kita hanya membaca sebuah cerita. Tetapi penderitaan yang dialami Yesus itu, ya saudara, kesatu, dia seorang yang posisi tinggi harus merendahkan posisinya di paling rendah, serendah-rendahnya. Karena dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, dia akan menderita. Dan saudara harus menggambarkan penderitaannya seperti apa. Ya, sudah diolok-olok, dihina, dikatai segala macam, belum dipukul ya. Saudara, dipukul itu sakit sekali. Tetapi ya, setelah dia berkata bukan kehendakku tetapi kehendakmu, saudara, itulah di situ rahasianya mengapa bisa tahan, karena sudah pasrah. Ya sudah, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi ya itu kan kehendak kita manusia waktu Yesus menjadi manusia. Tetapi terserah lagi, pasrah Tuhan. Kalau memang ini semua harus aku lakukan, ya aku lakukanlah. Nah, itu sebabnya saudara lihat, setelah itu dia menyerahkan, mau ditangkap dia juga nggak marah. Dia hanya, ya memang dia berkata-kata mengatakan, kamu kok menangkap aku seperti aku ini seorang penyamun. Ya, padahal setiap hari aku ada di bait Allah, tapi kok kamu nggak nangkap pada waktu itu. Lalu muridnya juga marah, mengeluarkan pedang, dia potong itu telinganya salah satu prajurit itu ya. Tetapi Yesus udah sarungkan pedangmu.
diambil telinganya, dipasang lagi. Dia masih mau melakukan kebaikan untuk orang-orang yang menangkap dia. Aduh, itu yang dia lakukan, saudara. Jadi penderitaannya secara psikis ya, sampai keringatnya sampai tetes, mungkin besar-besar tetesan keringatnya sampai seperti darah. Nah, inilah suatu pergumulan ya. Kadang-kadang memang ada orang yang sakit, kesakitan itu bergumul ya. Pernah saya sakit perut itu, melilit seperti apa itu ya, aduh sakit sekali. Itu keringat juga keluar ya. Tapi tidak seperti orang yang bergumul. Tuhan Yesus itu berkeringatnya sampai tetesannya mungkin besar-besar, bahkan seperti darah. Itu pergumulan yang maksimal. Seperti mau meronta tapi nggak bisa, nih gimana ya, pasrah. Nah, karena setelah dia pasrah, semua dia jalankan. Dia diam saja, dianiaya dia diam, dihina dia diam, diapakan saja dia diam. Karena dia sudah pasrah ya. Nah saudara, pada waktu kita berdoa, kalau memang Tuhan say no, ya tidak. Jadi jawaban doa yang tidak, ya tidak bisa menuruti kehendaknya, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Akhirnya kita pasrah, ya udah, menyerah, pasrah, terserah Tuhan. Apa saja saya terima, ya. Nah saudara-saudara, saya harap dalam beberapa hari, ya 1-2 hari lagi kita mengingat kematian Tuhan Yesus dan kita mengingatkan penderitaan yang luar biasa ini. Marilah kita sama-sama merasakan dan menghayati bagaimana kita berdoa. Tuhan sendiri berdoa seperti itu, apalagi kita ya. Pada waktu menghadapi banyak pergumulan, doanya ya sudah, akhirnya Tuhan, ya sudah kehendakmu saja yang jadi. Ya, ada orang yang tidak setuju, harus fight, minta klaim, harus begini Tuhan, begitu. Tetapi ini teladannya. Kalau kehendaknya Tuhan itu, Allah itu mengetahui apa yang terbaik. Kalau Tuhan Yesus dikabulkan, aduh bagaimana, kita tidak jadi diselamatkan. Ya, kita tetap harus menanggung sendiri dosa-dosa kita. Tetapi karena dia berserah, akhirnya dia bisa menyelamatkan dunia ini, bisa menyelamatkan saudara dan saya. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau rela menyerah untuk menderita, untuk disalibkan demi menjalankan misi untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah semua orang yang merenungkan ini Tuhan, supaya mereka mengerti betapa penderitaan-Mu demi menyelamatkan kami Tuhan. Supaya kami juga memberitahukan orang lain Tuhan, bukan karena Engkau kena tulah, tetapi karena Engkau yang rela menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama-Mu Tuhan kami berdoa, dan mohon Tuhan menguatkan kami dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesusahan. Biarlah kami juga berdoa, kalau boleh cawan ini lepas dari kami, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, itulah kami naikkan doa kami ini. Amin. Ya, saudara-saudara, kita belajar kuat, kita belajar mengatasi penderitaan, kita belajar menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita mengerti betapa Yesus sudah menjadi teladan kita dalam doanya. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Semoga renungan ini memberkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.